Membina rumah tangga bukan untuk main-main. Bukan untuk cengengesan membina rumah tangga itu, tapi untuk menegakkan kebenaran agama Allah, untuk tujuan beramal soleh. Bukankah Nabi kita pernah bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jika seorang hamba itu menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian hendaknya dia bertakwa di separuh sisanya. Ini maksudnya apa? Apakah orang yang kalau belum menikah, belum sempurna agamanya yang separuh? Bukan begitu. Maksudnya itu, orang yang sudah berumah tangga, itu berarti pintu-pintu untuk beramal soleh semakin terbuka luas. Suami berbuat baik pada anak istri, amal soleh. Suami tunaikan kewajiban dengan cara yang ma'ruf, amal soleh. Suami tidak kasar pada istri, amal soleh. Tidak KDRT, amal soleh. Istri tunaikan kewajibannya sebagai istri, pahala kebaikan. Saat suami tidak di rumah, istri jaga kehormatan rumah tangga suaminya, jaga anak-anaknya, didik anak-anaknya dengan baik, amal soleh. Maka orang Islam itu kalau sudah berumah tangga, ibaratnya menurut Nabi separuh agama sudah sempurna. Karena pintu kebaikan itu terbuka luas. Kalau belum dikaruniai keturunan, ya, suami istri saling tunaikan kewajiban satu sama lain, itu amal soleh. Istri taat pada suami selama dalam kebaikan, itu juga bentuk amal soleh. Istri meski punya penghasilan lebih dari suami, tapi tidak merendahkan, tidak meremehkan suami, itu juga amal soleh. Oleh karena itu, pahami tujuan pernikahan yang Allah tetapkan kalau ngaku sebagai orang Islam. Baik suami maupun istri sama-sama memahami tujuan pernikahan, kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya. Orang Islam itu, pernikahan orang Islam itu bukan hanya sekedar pernikahan biasa. Sakral itu ada tujuan dari Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka usahakan, kalau kita ini seorang muslim dalam berumah tangga, usahakan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah, warahmah, itu rumah tangga yang jauh dari bimbingan Allah. Suami dekat istri panas, ora betah. Istri dekat suami yo ngono, ora betah, risih. Akhirnya cedak bojone tanggane malah nyaman. Malah betah. Sudah Allah kasih pintu halal, cek selintat-selintut, seluman-selumun ngubungi bojone kancane, hubungi bojone tanggane, kencan dengan bojone tanggane.
Ini orang yang tidak bersyukur. Bagaimana mungkin rumah tangganya ada bimbingan dari Allah? Salah satu pasangan menjalin hubungan terlarang dengan orang lain. Misal suaminya, begitu istrinya tahu, balas dendam. Nah, padha wae kalau begitu. Maka pahami itu sakinah mawaddah warahmah, biar tidak main-main dalam rumah tangga. Kan berulang kali kita jelaskan, sakinah mawaddah warahmah itu kan berulang kali kita jelaskan. Kalau hanya lisan yang mengucap mudah, sakinah mawaddah warahmah, saiki disingkat samawa. Kalau ada saudara yang nikah, tetangga yang nikah, samawaya. Apa samawaya? Itu sakinah mawaddah warahmah. Lisan mudah mengucap, tapi pahami makna dari ucapan yang di lisan ini. Sakinah itu apa? Mawaddah itu apa? Rahmah itu apa? Sakinah itu apa? Sakinah itu sukun. Sukun itu diam. Diam itu tenang. Maka suami saat dekat dengan istri ada ketenangan. Ki bojone dhewe lho ya, udu bojone tanggane. Istri dekat suami merasakan ketenangan. Saat suami tidak ada di dekat istri, dia merindukan, segera pengen pulang untuk dekat istri. Istri juga begitu. Suaminya tidak ada di rumah, ada rasa kerinduan, menanti suami biar segera pulang. Karena ketika dekat suaminya ada ketenangan. Kalau masing-masing tidak bisa menegakkan hukum Allah, ada yang selingkuh, ada yang misalkan ya, berkomunikasi dengan istri orang lain, baik melalui WA, Telegram, atau video call, itu pasti tidak akan ada ketenangan. Suami dekat istri halalnya tidak betah. Fisiknya mungkin di rumah, dekat dengan istrinya, tapi sibuk dengan HP, WA-WA-an, Telegraman, kalau dulu SMS-an dengan istri orang lain, padahal fisiknya di rumah misalkan. Tapi fokusnya menjalin hubungan terlarang. Ngakunya juga orang Islam, lah kok mendekati zina. Ini hidupnya berarti sudah tanpa wahyu Al-Quran, tetapi mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak ada ketenangan, mawaddah tidak akan tercapai, Bapak Ibu. Mawaddah itu levelnya di atas mahabbah. Mawaddah itu rasa cinta masing-masing pasangan itu, baik suami pada istri, istri pada suaminya. Itu rasa cinta sampai tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menyakiti pasangannya. Itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Apalagi kok sampai-sampai menyakiti betul dalam ucapan maupun perbuatan. Berarti nggak ada mawaddah di situ. Mawaddah itu levelnya rasa cinta yang mana
baik suami maupun istri tidak pernah terlintas dalam benak untuk saling menyakiti. Sekecil apapun itu tidak akan pernah menyakitinya. Nenek saiki suami hubungan dengan istri orang lain, itu kan sudah menyakiti, nggak ada mawaddah sudah. Istri juga begitu, kirim-kirim video buka aurat pada suami orang lain, kirim-kirim foto pada suami orang lain, tidak ada mawaddah di situ. Hukum Allah tidak bisa tegak dalam rumah tangga itu. Maka tidak ada bimbingan dari Allah, sehingga rumah tangganya terpimpin dengan hawa nafsu, bukan dengan wahyu. Kalau sudah tidak ada mawaddah, tidak akan ada yang namanya rahmah. Jadi 3 hal saling berkaitan antara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau ingin ada rahmah harus ada mawaddah. Kalau ingin ada mawaddah harus ada sakinah. Itu harus diwujudkan. Tidak cukup hanya didoakan, harus diusahakan dan didoakan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi, mantan suami, kalau dulu pas masih suami istri, nama ibu dipakai hutang oleh suami. Yang wajib nyaur ya mantan suami kalau sekarang ya. Ibu nggak nyaur nggak dosa. Tapi karena nama yang dipakai nama ibu, ya ibu harus siap-siap dikejar-kejar oleh banknya. Maka ini ya, pada semua keluarga besar MTA, jangan mudah-mudah meminjamkan nama kepada seseorang untuk berhutang. Saya tidak izinkan. Nah, nanti kejadiannya seperti ini. Jenenge dinggo, agunane sisan, mungkin sertifikatnya apa BPKB ini baru melayu. Tempat tinggalnya di mana tidak diketahui. Maka yang akan dikejar oleh bank itu jenengan. Bukan hanya tidak boleh meminjamkan nama untuk hutang saja, meminjamkan sertifikat atau apapun itu untuk jaminan mulai detik ini tidak boleh. Dan misal punya sertifikat, tetangganya mau pinjam untuk dimasukkan ke bank karena mau hutang tetangganya, itu tidak boleh. Jangankan tetangga, sedulur ngaji nyilehe ra itu, nggak boleh. Sama-sama ngaji di MTA, jangan gak ada sertifikat, dipinjam saudara ngaji yang lain untuk dijadikan agunan di bank oleh dia, itu tidak boleh. Kenapa? Lebih baik mencegah keburukan kalau dalam hal ini daripada mengambil kemaslahatan. Begitu jenengan pinjami nanti tiba-tiba keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA, terus menghilang. Habis itu jenengan memiliki sertifikat saya bagaimana? Ketika meminjamkan tidak izin, ketika
orang yang pinjam lari bingung karena sertifikat jenengan masih ada di bank. Padahal jenengan juga selak butuh. Akhirnya bingung. Nah, ketika kita tanya, "Lah itu dulu bagaimana ceritanya?" Ya karena ini waktu itu saya ingin nolong Ustadz. Itu ya saudara ngaji, maka saya pinjamkan sertifikat rumah saya. Nah sekarang karena sudah bertahun-tahun fulan itu sudah keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA, tidak nyaur saat ini rumahnya mau dilelang. Kalau nyuwun tulung ditalangi loh. Talangi terus yang ngijoli sapa? Saya tidak kenal dengan fulannya. Dulu waktu akan terjadi pinjam meminjam sertifikat juga tidak pernah izin. Begitu sekarang rumah mau dilelang, lah kok kesini? Padahal semuanya sudah tahu di MTA ini kalau ada pinjam meminjam harus izin. Maka ya sudah ya. Yang belum terlanjur mulai detik ini tidak diizinkan meminjamkan sertifikat atau apapun sebagai agunan. Jangankan kepada tetangga kanan kiri, kepada sesama warga MTA pun tidak diizinkan. Nah nanti kejadiannya ya seperti ini akhirnya. Lari entah kemana, nggak ngerti, diuyak-uyak akhirnya sing duwe sertifikat. Kalau tidak diambil, hilang nanti itu. Kalau mau mengambil, padahal dheweke wis nyili sertifikat, tambah ngelunasi. Kalau mau minta yang ngelunasi, yang minjam, sudah tidak diketahui rimbanya di mana, boji urip apa orang ngerti. Ini berdasarkan pengalaman. Kebijakan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan peristiwa, baru ada kebijakan. Berdasarkan pengalaman, pinjam meminjam, akhirnya keluar dari MTA atau dikeluarkan dari MTA karena merasa dikeluarkan, dendam, akhirnya orang disaur. Lalu ditokke kok MTA, nek jek pengen sertifikate balik ya ben diangsur dhewe. Aku wis wegah salah ya ditokke. Ini berdasarkan pengalaman. Maka mulai detik ini tidak boleh sesama warga MTA pinjam meminjam sertifikat BPKB untuk agunan hutang, itu tidak boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ada lagi? Mau tanya, yang pertama, apakah boleh uang zakat disalurkan untuk infak? Yang kedua, mohon penjelasan di dalam surat ke-67 ayat 5, apa yang dimaksud bintang sebagai alat pelempar setan? Yang ketiga, bagaimana hukumnya melakukan hubungan badan pada malam hari raya? Halal apa haram, Ustaz? Yang ketiga dulu ya. Selama istri jenengan tidak dalam keadaan haid, malam hari raya berhubungan badan boleh. Apa halal? Halal kalau bojone dhewe. Lah nanti sesudah sholat id bagaimana, boleh enggak? Boleh. Sudah sebulan siang hari kan puasa, habis sholat id boleh, habis buka puasa boleh enggak? Boleh. Selama
istri sendiri dan tidak dalam keadaan haid. Nah, itu yang ketiga sudah. Ini Mas Lukman tak ini? Ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini beliau ini yang dulu dioperasi otaknya berapa kali, yang hanya dibungkus 2 kali ya. 2 kali kepalanya hanya ditutup dengan kulit tak itu loh. Badak kepalanya ditaruh di freezer itu loh. Beliau ini alhamdulillah ya. Sekarang sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi karena kecelakaan gagal otak hebat, dioperasi sampai 2 kali. Itu ditutup hanya kulit kepala saja, nggak ada tengkorak, batoknya nggak ada, batoknya ditaruh di freezer dulu. Jadi kemana-mana ya hanya kulit. Nah, qadarullah, kemudian berhasil karena pertolongan Allah, sekarang sudah dipasang lagi batok kepalanya. Ini alhamdulillah sudah sampai sini ya. Jadi begitu sembuh ya ngaji lagi. Dan dulu ketika masih kulit saja itu di kepalanya ditutup dengan kulit, kemana-mana ya ngeyel naik pit motor ya. Ya. Terus yang pertama tadi pertanyaannya, zakat itu sudah ada salurannya 8 asnaf. Tidak boleh zakat disalurkan di luar 8 asnaf, 8 golongan itu. Zakat itu sudah ada salurannya. Fidyah juga sudah ada salurannya. Fidyah itu salurannya hanya 1. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Fidyah itu salurannya hanya 1. Tidak ada kaitannya politik loh ya. Fidyah itu salurannya untuk siapa? Fakir miskin. Tidak boleh untuk bangun majelis, itu tidak boleh. Bangun masjid itu juga tidak boleh, karena fidyah itu saluran dari Allah hanya 1, yaitu fakir miskin. Zakat saluran yang telah Allah tentukan 8 golongan. Tidak boleh disalurkan di luar itu. Yang kedua tadi ya, coba dibaca ayatnya. Al-Mulk ayat 5. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Terus kemudian dibaca As-Saffat ayat 6 sampai 10. Itu ada kaitannya, menjelaskan yang dimaksud dengan rujuman lisyayatin. Itu dijelaskan di As-Saffat ayat 6 sampai 10. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 6 sampai dengan 10. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdabuna min kulli janib duhuran wa lahum adabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang.
dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Nah, itu maksudnya kalau ada setan yang mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat, itu akan dilempari dengan suluh api yang cemerlang, dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu fungsinya selain sebagai hiasan di langit yang dekat, juga fungsinya itu sebagai syihabun saqib, suluh api yang cemerlang. Untuk apa? Untuk melempar setan yang berusaha mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Jadi setan yang mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat akan dikejar oleh suluh api yang cemerlang, diusir. Jadi lagi mencuri-curi dengar itu langsung dikejar oleh suluh api yang cemerlang, duhuron, untuk mengusir mereka, untuk mengusir setan yang mencuri-curi dengar. Nah, maksudnya itu. Ada lagi? Mohon tanya, yang pertama, apakah benar tugas seorang istri itu mengandung, melahirkan, menyusui? Adapun pekerjaan rumah tangga semisal mencuci baju, menyapu, mengepel, itu tugas bapak-bapak. Kalau banyak dikerjakan istri itu untuk menggugurkan dosa-dosa istri. Yang kedua, bagaimana hukum mendengarkan lagu atau bernyanyi? Dan begini Pak Ustadz, anak perempuan saya sudah ikut ngaji di MTA, insya Allah istiqomah. Apa pertanyaan dari anak saya, yakni mengapa MTA masih ada nyanyian seperti Mars MTA dan Pondokku Ustaz? Yang pertama dulu, kalau tugas mengandung, melahirkan, menyusui itu ditanyakan apakah itu tugas istri? Iya, itu tugas istri. Bahwa sampai hari kiamat toh, itu tugas istri. Karena suami tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Maka sudah betul pertanyaan ibu. Apa benar tugas istri itu mengandung, melahirkan, dan menyusui? Itu sudah betul benar. Terus apakah ngepel, nyapu, isa-isa, umbah-umbah, ngelapi meja, itu apakah tugas suami? Tugas suami itu mencari nafkah bagi keluarga. Namun demikian, baik suami maupun istri itu hendaknya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau suami ngewai istrinya isa-isa, dosa tidak? Tidak. Ibu-ibu mau tidak? Iya. Kalau ibu-ibu menyapu, ngepel, umbah-umbah, masak, yang dilakukan itu untuk mengurangi dosa-dosa dan menambah pahala, kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah,
tunaikan kewajiban sebagai seorang istri, ibu menyapu, mengepel ini itu dan lain sebagainya, insya Allah dapat pahala. Karena itu bagian dari aktivitas hidup. Aktivitas hidup itu harus lillahi rabbil alamin. Ini bedanya nyapunya seorang muslim dengan orang kafir itu di sini. Orang kafir nyapu itu ganjaran. Tapi seorang muslim nyapu niatnya lillah, ada pahala yang dijanjikan. Maka suami istri itu saling tolong menolong. Kalau suaminya lihat istrinya sudah lelah, suaminya masih seger, ya tolong istri isa-isa nyapu, itu boleh kok. Tidak dosa, boleh saling menguatkan, saling tolong menolong. Tapi kalau ditanyakan apakah kewajiban suami nyapu ngepel, bukan. Kewajiban suami itu mencari nafkah. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi apa? Musik, lagu, nyanyi. Hukumnya apa? Mubah. Boleh. Asal tidak ada maksiat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 612, nomor hadis 1899, disebutkan, ini hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati bagian kota Madinah. Faida huwa bijawarin yadribna biduffihinna wa yataghannaina wa yaqulna. Tiba-tiba Nabi melewati para wanita yang sedang memukul rebana serta bernyanyi. Apa yang dinyanyikan? Nahnu jawarin min banin Najjar, ya habbada Muhammadun min jar. Kami adalah tetangga dari Bani Najjar. Alangkah baiknya Muhammad sebagai tetanggaku. Mendengar nyanyian itu, Rasulullah bersabda, Allahu ya'lam anni la uhibbukunna. Allah Maha mengetahui bahwa aku ini sangat mencintai kalian. Ini yang diriwayat Ibnu Majah nomor 1899. Yang di nomor 1898 hadis dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin qala angkahat Aisyatu dzata qarabatin laha minal ansor. Dulu Aisyah pernah menikahkan kerabatnya yang dari Ansor. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahdaitumul fatat. Rasulullah datang, kemudian beliau bersabda, apakah kalian akan mengantarkan pengantin perempuan? Qalu na'am. Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, qala arsaltum ma'aha man yughanni. Apakah kalian mengantarkan pengantin perempuan itu diiringi dengan seseorang yang bernyanyi? Qalat, Aisyah menjawab, la, tidak. Mendengar jawaban itu, Nabi kita bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ansara qaumun fihim ghazal. Sesungguhnya Ansar itu kaum yang suka hiburan. Falau ba'atstum ma'aha man yaqulu. Maka alangkah baiknya
jika kamu sertakan dalam pengiringan manten perempuan itu seseorang yang menyanyikan atainakum atainakum fahayyana wahayyakum, kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, penghormatan untuk kami, penghormatan atas kalian. Nah ini nadanya gimana saya tidak ngerti. Ya jelas di sini liriknya itu atainakum atainakum fahayyana wahayyakum. Nah, nadanya bagaimana tidak dijelaskan di sini. Nah, maka musik, bernyanyi itu mubah. Melihat ini atainakum atainakum, maka bernyanyilah dengan lirik-lirik yang tarbawi, dengan lirik-lirik yang mendidik. Kebaikan. Ada lagi di hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 140. An Aisyata annaha zaffatim ra'atan ila rajulin minal ansor. Dari Aisyah bahwasanya dahulu Aisyah pernah mengantar pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari Ansor. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, makana ma'akum lahun, apakah tidak ada hiburan pada kalian? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu, karena sesungguhnya Ansar itu suka hiburan.